Selamat pagi, Jess. Nih, ada banyak teman-teman yang ngomong masalah bisnis yang sedang saya geluti bersama dengan sekian banyak orang ya. Kamu pasti lihat di FYP kamu kan pasti akan ada orang-orang yang live dengan judul auto trade, auto trade, auto trade itu. Ya, kalau di luar sana banyak orang loss ketika mereka main trading. Trading itu ada banyak ya, bro. Jess, bisa trading forex, bisa trading saham, bisa trading kripto. Itu namanya perdagangan. Jadi sah. Tidak ada apa hoaxnya di situ. Itu sah. Namanya perdagangan. Nah, setiap orang boleh dan berhak melakukan perdagangan itu. Dan hati-hati juga karena apa? Karena kadang-kadang kita harus berpikir tentang keserakahan yang seringkali membuat hancur dan tidak mendapatkan banyak keuntungan dari sana. Nah, satu hal yang sangat penting sekali yang kamu harus ingat adalah ketika kamu masuk di dalam market ya, market. Nah, yang saya mau bicarakan adalah market kripto. Kalau kamu bicara tentang market atau kamu masuk dalam dunia market kripto, tentunya kalau bersama dengan saya, market tidak pernah peduli siapa kamu. Persis sama ketika kamu membeli ruko atau kamu membeli counter di mall. Ya, kamu masuk ke dalam mall. Pengunjung pasar tidak pernah peduli siapa kamu. Dia tahu kamu jualan, dia tahu kamu buka kios, dia tahu kamu buka counter, itu urusanmu. Market tidak peduli dengan itu. Di kripto apalagi, market tidak peduli siapa kamu. Termasuk whale yang bergabung itu seperti BlackRock, Michael Saylor kemarin baru borong lagi berapa triliun lagi, itu gila itu. Ya, itu tidak akan peduli tentang siapa kamu. Kalau kamu sudah berani masuk ke dalam market kripto, kamu harus ngerti betul resikonya. Sehingga mau tidak mau sedikit kamu harus belajar tentang yang namanya manajemen resiko. Ya. Karena di market kripto raksasa pun bisa tumbang. Contohnya kayak seorang yang namanya James Wayne. James Wayne itu kehilangan lebih dari 2 triliun di market kripto. Karena nggak ada persahabatan kekal di kripto. Sama seperti di politik tuh, yang ada kepentingan. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga manajemen resiko kita masing-masing. Kalau di dalam dunia saya disebutnya manajemen financial management atau manajemen keuangannya. Sehingga kamu bisa punya modal yang kuat. Sehingga ketika market crash atau marketnya down, marketnya bearish, kamu masih bisa mendapatkan keuntungan dari bearishnya itu. Yang berat adalah kamu membeli kripto di sini ya, di atas gini ya. Terus kemudian marketnya turun, harganya turun, bok begini. Nah, ketika harga turun, apa yang terjadi? Harganya turun begini, begini. Ya, tapi ingat, kripto itu volatilnya tinggi banget. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik begitu. Kalau kamu ambil di harga tinggi dan kemudian turun, saya pernah ngalami ketika kripto mencapai harga 73.000 dan kemudian terjun sampai ke harga 58.000. Saya tidak ada masalah itu, malah mengambil keuntungan. Itulah sebabnya di tahun 2024 kemarin ya, setelah halving saya mengalami yang namanya cuan. Sepanjang tahun 2024 saya mendapatkan kurang lebih sekitar 160%. Luar biasa. Ya, 2023 saya mendapatkan sekitar 30%. Nah, itu kekuatannya di situ. Kenapa? Karena manajemen keuangan. Faktor pengelolaan faktor resikonya kamu manajemen resikonya kamu awas-awasi. Nah, enaknya kalau bersama dengan saya, bisnis yang saya kerjakan, Jess, kenapa pasti cuan? Karena kita menggunakan analisa secara AI, expert advisor. Dan itu sudah legal di Indonesia. Ya, kalau kamu lihat di bapeti.go, maka kamu akan menemukan yang nomor 01
mendapatkan izin dan satu-satunya di Indonesia adalah yang saya seringkali sebutkan di depan kamu itu, yaitu MOON-BOT, ya, dari perusahaan yang namanya Maju Untuk Negeri. Dan kemudian izin operasionalnya sudah legal 01 juga, nomor 1. Sekarang udah bukan satu-satunya karena udah ada beberapa perusahaan yang ikut, yang mereka juga menggunakan robot juga, ya. Tapi kan kita udah memulainya dari semenjak beta. Jadi apa yang kita udah kerjakan itu, wah, kita nggak main-main ya. Dan sekali membeli softwarenya itu untukmu seumur hidup itu, dan bisa diwariskan ke anak cucumu. Ya, nah ini yang sangat luar biasa. Dan satu lagi yang penting banget kamu perhatikan, jaga ego diri. Ya, jangan mau kamu dibodohi sama egomu. Kenapa? Karena market tidak pernah kasihan pada orang-orang yang ceroboh. Market tidak pernah kasihan dengan orang-orang yang ceroboh. Saya tunjukkan punya saya sedikit ya, tapi enggak saya buka vulgar. Ini kecerobohan saya sebagai pembelajaran yang cukup mahal, sehingga saya enggak akan mengulang. Ketika hari itu, saya mengikuti informasi dari pasar, dari sosial media. Dan ketika saya mengikuti informasi dari sosial media, saya mendapatkan informasi tentang ada satu produk namanya Tia, Celestia. Terus kemudian ada ARB. Ini kan kamu dengerin tahun 2024, keren-keren ya. Terus kemudian Polygon yang waktu itu namanya kalau enggak salah lupa saya. Ya, terus kemudian ada ING. Nah, itu saya ngikutin itu. Sempat ngepam, bung, wow, tinggi banget dapatnya. Tapi karena itu ego saya, nggak mau mengikuti aturan yang diterapkan di dalam software yang saya punya, maka saya ngambil maunya saya. Akhirnya nih, merah, Jess. Tuh, saya akhirnya berhentikan. Saya averaging off. Jadi dia turun sampai berapa persen itu? 86%, 79%. 75% itu yang paling bawah itu. Kamu lihat tuh berapa persennya itu. Nah, itu yang membuat saya berbicara kepada sampean bahwa yang namanya egomu itu harus benar-benar ditundukkan. Karena apa? Karena market tidak pernah kasihan kepada orang-orang yang ceroboh. Tapi ya sudah terlanjur, makanya ini menjadi pembelajaran saya untuk sampean, sehingga saya nggak mengulanginya lagi, sehingga saya hanya memain koin-koin yang bagus. Nih contohnya nih, koin-koin yang bagus nih saya tunjukin ke dirimu nih. Nah tuh ya, ketika averaging dia tetap cuan tuh, Bitcoin, BNB, TRX, XRP, Ethereum gitu. Itu yang saya tunjukkan ke kamu. Nah itu yang main di situ, jadi aman gitu. Apalagi dimainkan sama software yang sangat canggih ini, sehingga kayak saya tinggal duduk manis begini ngoceh di TikTok, terus kemudian saya lihat pagi dapat cuan. Ya kalau saya lihat cuannya, wah ya saya pamer, ya saya pamer. Dan saya yakin kamu tidak akan mendapatkan ini. Tuh liatin cuannya tidak banyak tapi konsisten. Contohnya hari ini tuh masih tetap masuk cuan tuh. Nah kalau kamu lihat tanggalnya cuan semua ya. Tanggalnya dapat semua itu. Yang kosong tuh cuannya. Setiap hari cuan. Tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh 24 enggak. 24 enggak ada cuan. 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 enggak ada cuan. 30 ada cuan. 31 ada cuan. Nah itu. Ini tanggal 1 mulai ada cuan juga nih tanggal 1-nya. Setiap hari ada cuan, Jess. Itu money manajemennya. Ya, yang namanya kita masuk dalam dunia perdagangan, itu kan pasti kita akan stok ya. Kamu nggak mungkin punya kios di mall kalau kamu nggak punya stok, nggak mungkin. Nah, stok itu kan aset. Nah, sekarang asetmu 1 miliar. Kira-kira berapa lama itu bisa dicairkan? Nah, kalau di sini gampang. Kalau saya butuh duit nih, aset saya di sini bisa langsung dicairkan dan duitnya bisa ditarik langsung. Kalau yang kemarin-kemarin scam kan nggak bisa ditarik kan duitnya kan. Kenapa? Karena kamu sistemnya titip dana. Kalau di sini, duitnya di rekeningmu sendiri. Nah, itu enaknya di sini. Ya, monggo silahkan
Kalau mau konsultasi bisa